Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita canangkan gerakan kejar koruptor hingga ke liang lahat. Izinkan saya untuk menyampaikan narasi dengan judul insubordinasi terhadap kebijakan Presiden Prabowo untuk perangi korupsi. Saya tidak akan kompromi dengan korupsi. Saya akan sisihkan anggaran khusus untuk pemberantasan dan mengejar koruptor-koruptor. Itulah pidato Prabowo saat dilantik sebagai presiden. Hal ini mengisyaratkan pemberantasan korupsi menjadi skala prioritas di awal kepemimpinan Prabowo. Korupsi telah memporak-porandakan semua sendi kehidupan berbangsa bernegara. Korupsi telah meruntuhkan harkat martabat bangsa Indonesia dalam pergaulan internasional. Kehidupan demokrasi terus merosot akibat pemilu dan pilkada marak oleh praktek politik uang. Hukum tidak lagi berpihak pada kebenaran dan keadilan. Ekonomi hanya dikuasai oleh para oligarki dan cukong. Kesenjangan yang semakin tajam mengancam stabilitas keamanan. Pada akhirnya, negara tidak hadir untuk mengatasi kesulitan rakyat yang semakin mencekik leher. Benang kusut semakin maraknya kasus korupsi harus diakui sebagai warisan era kepemimpinan Mulyono yang memposisikan aparat penegak hukum menjadi alat kekuasaan politik untuk menyandera lawan-lawan politik demi melanggengkan kekuasaan. Sementara institusi penegak hukum menjadi superbody yang tidak tersentuh hukum, tetapi rakyat kerap kali dijadikan sapi perahan oleh oknum penegak hukum. Kakap dapat berenang di atas undang-undang, tapi teri tenggelam di gulung undang-undang. Budaya feodalisme yang melekat kuat di masyarakat Indonesia, di mana status sosial dengan parameter jabatan dan materi seseorang menjadi kebutuhan utama dalam berinteraksi sosial. Budaya feodal memberi andil besar terjadinya korupsi di kalangan pejabat di negeri ini dan maraknya perilaku hedonis maupun flexing. Pengkhianatan dan tindakan insubordinasi terhadap kebijakan Presiden Prabowo untuk memberantas korupsi justru terjadi di lingkungan institusi penegak hukum dan institusi pemerintah. Di antaranya, baru-baru ini sejumlah oknum polisi kedapatan memeras warga Malaysia sebesar 35 miliar saat perhelatan musik dunia. Kemudian, dugaan korupsi pengadaan peralatan intelijen di Kejaksaan Agung dengan nilai proyek 5,78 triliun. Kasus ini diduga melibatkan pejabat di jajaran intelijen Kejaksaan Agung. Hal ini telah mencoreng prestasi Kejagung. Belum lagi dugaan kong kali kon OJK dan Kemenkomdigi dengan bandar judol dalam kasus judi online. Ironinya, Komisi 3 DPR alih-alih responsif terhadap berbagai kasus di institusi hukum justru terkesan melakukan pembiaran. KPK dengan kepemimpinan baru masih memainkan peran sebagai alat kekuasaan, sementara Dewan Pengawas KPK terpasung oleh Undang-Undang KPK karena tidak memiliki kewenangan eksekusi terhadap pelanggaran pimpinan KPK. Kepada Presiden Prabowo sebagai sosok pemimpin kesatria, rakyat menaruh harapan besar di pundak Anda. Terus kibarkan bendera perang terhadap pejabat korup dan kembalikan kepercayaan rakyat terhadap negara. Indonesia hari ini dihadapkan pada darurat korupsi, harus ditangani dengan pendekatan darurat. Tindak tegas dan rakyat mendukung untuk diberlakukan hukuman mati kepada pejabat korup. Merdeka!